guys, ketemu lagi di Nuria and Mom Solution ya. Kali ini Mama Nuria mau membahas soal pacaran. Kenapa Mama Nuria mau membahas soal pacaran ini? Jangan lupa subscribe dulu ya channelnya Nuria and Mom dan Nuria and Mom Solution ya. Oke, jangan lupa subscribe dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan soal pacaran ya. Apa sih artinya pacaran itu? Mama Nuria membahas ini karena Nuria pernah nanya beberapa hari yang lalu soal pacaran. Asli kaget Mama Nuria. Tanya, anak sekecil itu tanya apa itu pacaran. Rupanya tahunya juga temennya yang sama-sama nggak tahu apa artinya pacar. Nuria tanya boyfriend, apa itu boyfriend? Teman laki. Oh, ada teman laki-laki. Fansku ada laki katanya. Oh bukan, yang dekat sama Nuria ada, Nuria bilang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Nuria kasih sayangnya cukup. Sedangkan temennya, Mama Nuria nggak tahu kenapa dia bisa nanya soal boyfriend. Oke, nah di sini Mama Nuria bahas dulu ya arti pacaran itu. Pacaran itu yang pertama itu cuma ngenali fisiknya. Jadi fisiknya itu, oh dia tinggi, oh dia cakep, oh dia ganteng, dia cantik. Cuma itu alisnya bagus, matanya bagus, kupingnya bagus, atau apa tangannya bagus. Cuma itu aja dilihat dari jarak jauh, visual jarak jauh, bukan jarak dekat dipegang, bukan ya. Hanya itu pengenalannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenali keluarganya. Jadi cuma mengenali keluarganya ini keluarganya baik-baik, pada bapaknya gimana, ibunya gimana, dari keluarga apa, kakaknya berapa, adiknya berapa, sekolahnya gimana, adiknya gimana. Cuma mengenali seperti itu. Yang ketiga adalah mengenali lingkungannya. Jadi kalian tahu si A ini sedang di lingkungannya tuh hidupnya di lingkungan apa, bisnis atau misalkan pekerja atau apa. Hanya mengenali lingkungannya saja. Dan yang terakhir adalah mengenali karakternya. Karakternya tuh bisa aja si dia ini baik, atau si dia ini orangnya tegas, pintar, ya sebatas-batas itu yang kira-kira menarik buat kalian. Jadi misalnya orangnya tinggi, cakep, cantik, terus habis itu orangnya baik hati, sama sekelilingnya juga baik hati. Nah itu bisa kalian jadikan acuan. Oh aku suka sama orang ini. Hanya kenal itu aja. Yang berikutnya adalah salah kaprah dalam mengartikan pacaran. Nah ini perlu dibahas. Karena apa? Karena ya memang kenyataannya banyak yang salah kaprah, terutama di kalangan para pelajar ya. Jadi gini, salah kaprahnya itu pertama, ingin memiliki atau egois. Jadi misalkan si A ini pergi sama si B, tidak boleh ini itu dan lain sebagainya, itu juga tidak boleh ya. Terus yang kedua, karena cinta lupa segalanya. Jadi nggak semangat, maunya berduaan terus seperti itu juga salah kaprah ya. Itu bukan arti pacaran, bukan seperti itu. Arti pacaran yang sebenarnya kayak tadi Mama Nuria ulas yang di awal tadi itu ya. Yang ketiga, bebas pergi bareng kemana-mana. Ini juga salah ya. Jadi selama kalian pacaran lalu terus pergi bebas bareng, pulang sampai malam, terus gimana orang tuanya nggak tahu, terus bohong sama orang tuanya, itu juga salah kaprah ya. Kalau memang kalian pacaran yang baik, orang tua tetap harus tahu kalian kemanapun, harus pengawasan orang tua ya selama kalian itu masih pelajar. Walaupun sudah selesai pelajarnya, misalkan sudah kuliah atau bekerja, tetap itu masih tanggung jawab orang tua selama kalian belum menikah ya. Oke. Nah yang berikutnya adalah biasanya anak-anak itu bilang minta pembuktian cinta. Jadi kalau kamu cinta aku, kamu harus begini, itu tidak ada. Jadi hanya mengenali saja, tidak ada yang seperti itu, salah kaprah semua. Itu nanti, itu yang peristiwa yang nanti bila sudah menikah, jadi sudah resmi menikah, itu sudah lulus kuliah, sudah lulus sekolah, itu baru terjadi hal-hal seperti itu ya. Selama kalian masih pelajar itu nggak usah mikir sampai yang aneh-aneh seperti itu ya. Kemudian kenapa pelajar masih mau pacaran? Jadi
pacaran ini istilahnya kayaknya booming gitu. Kalau lo nggak pacaran di sekolah sama kakak kelas atau sama si tetangga, sekolah tetangga, itu nggak keren. Sebenarnya itu yang betul-betul nggak keren. Karena apa? Pelajar itu ya tugasnya belajar, bukan pacaran. Pacaran itu nanti kalau sudah selesai kuliah, sudah selesai kerja, itu baru, itu fasenya seperti itu ya. Kenapa kok masih mau anak-anak itu bilang seperti itu? Karena begini, tidak semua keluarga anak-anak itu terima kasih sayang dengan cukup ya. Jadi kayak seperti Nuria sama temennya Nuria sama temennya lagi itu pasti kasih sayangnya beda-beda. Nah, yang kurang pasti nyari pacaran itu tadi seperti itu. Jadi biasanya dua-dua orang tuanya bekerja, jadi anaknya enggak apa ya, istilahnya perhatiannya kurang. Jadi kayak baru ngomong, "Ma, ini mau nanti apa masih repot, nanti masih gini," seperti itulah. Pokoknya anak itu diabaikan dan diabaikan ya. Atau yang berikutnya adalah orang tuanya broken home. Jadi orang tuanya cerai, atau kalau enggak orang tuanya satu di mana pisah kota seperti itu. Itu juga komunikasinya ke anak, kasih sayangnya juga kurang. Jadi anak itu butuh kasih sayang. Makanya fenomena pelajar pacaran itu terjadi karena itu tadi, karena orang tuanya kurang kasih sayang ke anak ya. Itu tadi kenapa para pelajar masih mau pacaran itu karena itu ya. Jadi para orang tua tolong perhatikan anak-anaknya di rumah, lebih kasih sayang lagi ke anak-anaknya supaya fenomena pacaran ini berhenti ya, seperti itu. Oke? Terus tanya, misalkan ada yang tanya, terus aku bolehnya pacaran itu kapan? Nanti kalau sudah kerja, sudah punya uang sendiri, nah barulah pergi pacaran pakai uang hasilmu sendiri, jangan pakai uangnya orang tua, enggak keren enggak. Jadi lebih baik pakai uangmu sendiri yang sudah kamu kerja itu, nah nanti baru pacaran, deketin, itu pun baik-baik dengan keluarganya bagaimana ya. Terus boleh pacaran kalau sudah bisa ngambil keputusan yang tidak labil, jadi sudah oke, pikirkan matang-matang, aku hidup sampai tua nanti ini dengan si A ini bagaimana, kira-kira aku mampu nggak menghadapinya. Kalau memangnya mampu, oke, silahkan lanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi orang tua sama orang tua saling ketemu, nah sudah saling cocok, anaknya juga saling cocok, ya sudah mau menikah. Itu maksud dan tujuan dari pacaran tadi. Jadi bukan ke apa ya, kayak ke keinginan kita gitu, kepengin itu, kepengin deket ini, itu bukan ya, bukan seperti itu. Oke? Nah, terus pelajar itu boleh enggak pacaran? Kalau menurut Mama Nuria ya, kalau cuma sebatas hanya mengenali si A si B ini boleh, tapi kalau sampai pergi bareng-bareng yang gimana tidak ada pengawasan orang tua, Mama Nuria sangat tidak rekomendasi untuk pacaran seperti itu ya. Jadi kalau pacaran ya cuma mengenali aja, oh si A si B ini begini gitu, udah cuma itu aja. Jadi nggak sampai kayak tua pergi rentang itu nggak boleh. Jadi pengertiannya kalau pelajaran pacaran boleh, cuma duduk ngobrol-ngobrol, saling mengetahui, sudah, itu nggak apa-apa, saling mengenali satu sama lain. Jadi aku sama ini gimana, nanti sama ini gimana, nggak ada terikat, istilahnya nggak terikat, wah aku sama ini, nanti sama ini terus jelas ininya gini, itu enggak. Jangan ada perasaan seperti itu, tenang-tenang aja. Misalkan kalau kalian berprestasi pasti laku kok, sejelek atau sebagus apapun kamu pasti laku nanti. Lakunya apa ya? Laku pacaran. Kalau duitmu banyak, meskipun kamu jelek, ya tetap aja laku pacaran. Enggak ya. Jadi sekian dulu Mama Nuria membahas arti pacaran ini supaya kalian tidak salah kaprah dan mengartikan arti pacaran dengan menikah ya. Jadi pacaran itu sebetulnya hal yang berat, bukan waktunya pelajar untuk memikirkan ini. Karena apa? Dulu Mama Nuria sendiri baru pacaran itu setelah Mama Nuria mau lulus kuliah. Bayangkan. Jadi Mama Nuria masih merasakan SD, SMP, SMA itu dengan masa-masa yang betul-betul indah. Dan tidak nyesel, Mama Nuria tidak nyesel.
seperti kayak oh temen mau pacaran silahkan. Yang pacaran waktu SD, SMP, SMA nyeselnya baru sekarang. Kenapa? Dia tidak ada masa-masa itu, hilang masa-masa itu. Jadi Mama Nuria bilang kalau kalian memangnya belajar secara baik-baik di sekolah, berteman dengan semua orang rata, baik-baiklah dengan para teman-temanmu, nggak usah yang aneh-aneh ya. Jadi sekian dulu saran dari Mama Nuria, semoga kalian jelas apa arti pacaran itu sesungguhnya ya. Oke, jangan lupa subscribe, like and share channelnya Nuria and Mom dan Nuria and Mom Solution ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.